Hai guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Iwan. Hari ini saya nggak akan mancing, tapi hari ini saya ingin berbagi informasi tentang kapal saya, ya, KM Kurnia. Ya, bagaimana saya pertama kali ketemu, bagaimana saya memindahkan kapalnya, kemudian saya bersihkan, kemudian saya desain, kemudian saya cat sampai pasang mesin, sampai dia bisa jalan, ya. Sangat menantang sekali dan sangat menarik. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, ya, like dan komen. Oke, ikuti terus videonya. Oke, lanjut. Ya, sekarang saya sudah ada di dalam kapal. Ya, saya berada di dalam kapal. Ini kapal saya yang sudah lumayan bersih, ya. Ya, lumayan bersih. Cuma saya kenalin dulu ya, apa saja ini di sini. Ya, jadi ini ada mesinnya, ya. Mesin 26, ya, GT Star. Kemudian itu ada koplingnya, ya, perbandingan 31. Jadi 3 kali putaran mesin, 1 kali shaft. Ini ada shaftnya, ya, shaftnya. Shaft ini menggerakkan propeller di luar, ya. Kemudian kapal ini panjang sekitar 7 meter, lebar 2,5 meter, 2,8 meter lah, ya. Bahannya terbuat dari aluminium, ya. Bisa dilihat di sini, ya. Ya, bahannya aluminium, cukup enak dipakai, ya, bersih. Sudah saya cat dalamnya, kemudian perlengkapannya juga sudah lengkap, terutama safety, ya. Safety sih utama, ya. Mancing harus selamat, gitu, ya. Kemudian saya juga tambahkan atap di sini, atap tambahan, ya. Jadi yang permanennya adalah, ya, di dalam itu. Kemudian ada kursi juga, ya. Kemudian saya ada lampu juga di situ. Kemudian peralatan-peralatan yang lain, ada box ini, ya, ada box, ada pompa, ada semua ada di sana, ya. Nah, mungkin teman-teman berpikir ini dulu dapatnya bagaimana, gitu, ya. Dapatnya bagaimana? Kalau kita bisa cerita, ya, kalau saya bisa cerita, panjang ceritanya. Kita lanjut dulu ceritanya, ya, setelah yang
lanjut lagi ceritanya ya. Jadi kalau teman-teman lihat kapal ini belakang saya bersih, mungkin teman-teman pengen tahu pertama kali kapal ini saya dapatkan dalam kondisi bagaimana ya. Jadi coba lihat video dan foto-foto berikut ini. Ya, gimana? Wah, lumayan ya. Jadi kondisinya memprihatinkan lah ceritanya. Kotor ya. Jadi yang teman-teman lihat di sini itu ya, isinya apa? Isinya sampah, pohon-pohon segala macam ya. Demikian juga dengan di belakang saya, kondisinya bagaimana? Ya. Kemudian saya angkat, saya pindahkan ke salah satu tempat di Balikpapan. Kemudian bagaimana proses pemindahannya? Mari saksikan foto dan video berikut. Ya, jadi saya pindahkan, saya gunakan crane, kemudian saya turunkan ke salah satu sungai ya di Balikpapan untuk saya bersihkan.
saya bersihkan, untuk saya desain, saya pasang mesin, saya pasang kopling, saya pasang pipa, semuanya ya. Kemudian mendesain ulang ya, belakang kapal yang ini saya lihat di sini. Wah, ini saya desain ulang lagi karena kondisinya sangat parah ini. Kondisi sangat parah. Jadi saya memutar otak bagaimana caranya supaya bisa dimanfaatkan. Saksikan foto-foto berikut ini. Ya teman-teman, berbicara tentang bagian belakang kapal ini, seperti saya tadi informasikan, ada susunan kayu yang saya memang desain sendiri ya di bagian belakang, dan ada mesin Yamaha ya 40 PK. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok pakai dua mesin gitu ya. Pertama adalah untuk keselamatan. Jadi jika kita berada di lautan, ada masalah di salah satu mesin kita, itu kita tetap bisa kembali pulang dan selamat gitu ya. Yang kedua adalah saving ya, hemat ya. Kalau perjalanan jauh saya menggunakan kapal atau mesin yang inboard, dompeng diesel 1 silinder ya. Ini lebih irit untuk perjalanan long distance atau jauh. Kemudian kalau untuk mencari spot, saya menggunakan Yamaha ini ya, Yamaha 40 PK. Gampang manuver kalau kita ke muara. Kalau kita mau pindah spot itu sangat mudah sekali ya. Nah, kemudian kombinasinya seperti ini ya. Jadi sebenarnya kapal ini kalau saya lihat ya teman-teman, aslinya itu menggunakan water jet. Kalau teman-teman bisa lihat itu ada semacam lubang yang saya tutup pal ke belakang itu adalah tempat untuk output dari water jetnya. Karena pada saat saya beli kapal ini kondisinya sudah tidak ada mesin, jadi saya memodifikasi dengan dua mesin ini ya, supaya tetap bisa perform dengan bagus ya. Itu ya, jadi ini cukup memakan waktu memodifikasi dua bagian ini sampai akhirnya seperti ini ya. Saksikan terus video saya ya dan informasinya ya. Lanjut lagi ceritanya. Jadi kapal ini saya membutuhkan waktu sekitar setahun ya untuk membersihkan, mendesain ulang, kemudian memasang mesin, kopling dan lain sebagainya, mengecat ulang. Itu membutuhkan waktu setahun. Jadi saya membeli kapal ini sekitar Oktober 2018 dan pertama kali turun ke laut itu sekitar September 2019 ya. September 2019. Jadi cukup lama. Jadi waktu itu kita lakukan desain ulang itu yang cukup memakan waktu ya,
Dan kapal ini saya desain dan saya bangun sendiri. Jadi itu kenapa butuh waktu lama ya. Saya desain sendiri dan saya kerjakan sendiri. Luar biasa. Ini sesuatu banget ya. Nah, kemudian saya butuh waktu lagi sekitar 2-3 bulan untuk memodifikasi kapal ini supaya dia bisa lari dengan kecepatan yang saya harapkan. Jadi sekitar Januari tahun 2020 itu mulai saya gunakan untuk mancing ya. Jadi pada bulan Januari saya pindahkan kapalnya ke suatu tempat yang baru yang sekarang ini supaya saya keluar masuknya lebih mudah ya. Saksikan terus ceritanya ya sambil saya menikmati suasana di sini. Oke. Ya. Berikut ini momen pertama kali setelah dimodif ya, sea trial atau percobaan di laut bersama kawan saya, kapten saya, partner saya saat kami melakukan uji pertama kali jalan di laut. Ya, saksikan video ini. Ya, lanjut lagi. Jadi sekarang kapalnya sudah selesai, kemudian saya sudah gunakan mancing beberapa kali. Mungkin bisa dilihat di vlog saya sebelumnya. Cukup nyaman, bersih. Mungkin lantainya yang belum saya cat ya. Bisa dibuat mancing, buat sholat juga ya. Kemudian cukup stabil ya, tidak terlalu bergoyang pada saat ombak di lautan. Ya, itu beberapa cerita ya perjalanan kapal ini. Sekarang saya dalam tahap memaintain terus dan menggunakannya untuk ya refreshing ya, Sabtu Minggu. Ya. Oh ya, satu lagi. Ingin tahu depan ya haluan kondisinya bagaimana? Saya lanjutkan lagi video. Ya teman-teman, saya sekarang berada di depan ya, di bagian depan dari kapal. Ini bisa kita lihat ya, tempat parkir saya sekarang pelabuhan. Jadi kondisinya ini lebih mudah untuk akses keluar dan masuk ya. Ini saya tutup karena depan saya kasih mika ya, jadi penutup depan ini bukan kaca tapi mika. Supaya dia lebih tahan lama, saya beri dia penutup ya, harapan bisa bertahan lama. Ya, ini kondisi dari samping, catnya, kombinasinya, kemudian dan tali untuk mengamankan kapal ya. Ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu informasinya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Sampai ketemu, terima kasih, wassalam.